Seorang Islam ketika ada yang bertanya di mana keberadaan Allah. Lah ini, aina Allah, di mana Allah? Dijawab, kalau Allah menempat itu berarti sama dengan makhluk. Kenapa? Makhluk itu pasti membutuhkan ruang. Padahal laisa kamislihi syai'un. Berarti jawabnya Allah itu meliputi kita, maha tahu kita, tidak bertempat di mana-mana, Karena kita kalau kemudian mengatakan Allah di atas, berarti sama dengan dia mengatakan makhluk. Lah, kalau Allah katakanlah itu menunggang di atas aras atau bersemayam di atas aras, duluan mana arasnya sama Allahnya? Itu satu pertanyaan. Arasnya apa Allahnya? Kalau duluan arasnya, yang Tuhan siapa? Aras apa Allah? Jadi Allah itu zat yang tidak terukur lagi. Karena kita mengatakan tempat itu sama dengan mengatakan bahwa Allah itu adalah kualitas. Iya kan? Kualitas. Nah, sementara Allah itu hanya makul, tidak bisa diukur dengan hissi. Menempatkan hissi, konkret. Kita duduk kayak gini, ini kan konkret kelihatan gitu loh. Sementara untuk parameter melihat memahami zat Allah itu menggunakan akli. Ini saya tekankan, jangan sampai kemudian gagal paham. Terus kemudian Allah di mana-mana. Fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Itu bukan kemudian Allah di mana-mana sehingga dikatakan di Comberan ada Allah. Loh kan? Ini kan sama kalau kemudian orang mengatakan akidahnya tasbih atau tajsim. Maka yang selamat adalah ketika kita misalnya mau tafwid Allah di mana-mana, maksudnya Allah itu meliputi kita, memantau kita, khabirun, ilmunya Allah itu melihat kita. Kamu sendiri kamu berada sama orang, itu Allah lihat kamu. Sehingga apa? Allah di mana-mana. Lah makna ihsan itu yang kan kayak gitu kan, antak budallah ka'annaka tarahu fa illam yarahu fa innahu yaraka. Kamu Allah itu di mana-mana. Sendiri enggak ada, kemudian ini enggak ada yang lihat. Ini saya sogok tapi lolosin itu ya kan gitu. Memang enggak ada Allah Sehingga dulu itu ada untuk nguji kayak gitu, diutuslah seorang santri untuk nyembelih ayam yang tidak dilihat oleh siapapun. 3 santri pulang itu dengan ayam dengan tangan kepala terputus. Jadi ayamnya sama sama anunya itu udah putus. Ayam karena disuruh syekh untuk melakukan penyembelihan yang tidak dilihat oleh siapapun. Hanya ada 1 santri ayamnya utuh, nggak jadi sembelihan. Karena dia paham, saya itu nggak bisa. Syekh, kenapa? Ya saya itu ngerasa dimanapun saya berada itu saya dilihat oleh Allah. Akhirnya dikembalikan ayamnya sama pisaunya. Nggak bisa saya melakukan apa yang Anda perintahkan, karena perintah Anda sudah sangat jelas, tidak dilihat oleh siapapun. Saya tidak menemukan satu tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Wah, kamu lulus, nak. Kamu lulus ini, bener, lurus hatimu nak, cocok, ihsanmu lulus, kan gitu. Yang 2 ini kelihatannya aja alim fikih tapi nggak alim tasawuf, kan gitu. Hati ilmunya belum mantep, kan gitu. Dah, sini kamu nikahkan sama anakku sana, kan gitu. Iya, kayak gitu, ngelatih ilmu ihsan. Jadi yang dimaksud itu adalah ketika Allah wa ana qaribun min hablil wa nahnu aqrabu min hablil warid, dan kami lebih dekat daripada urat leher. Itu maksudnya Allah kalau misalnya
ingin matikan manusia itu enggak repot-repot. Berarti apa? Aqrabu, lebih dekat itu gampang sekali untuk mematikan kamu. Begitu. Nah, maksudnya Allah Maha Kuasa. Terus bagaimana sikap kita kepada orang yang beranggapan bahwa Allah berjisim atau memiliki anggota badan seperti manusia, seperti kita? Saya ini kesini dalam rangka bahwa melaksanakan fardu kifayah. Yang harus kita lakukan adalah balag, tahu balag, nyampein saja. Udah, kasih hujah, kasih dalil, ajak berpikir, kalau mau terima silakan, kalau tidak monggo. Ya kan? Gini loh Bu, Rasulullah itu dulu tanya sama budak wanita. Lah budak wanita itu kemudian ainallah fis-sama, itu dibenerin sama Rasulullah. Ya kan, jangan sampai kereng-kereng sama orang. Kenapa? Ya pahamnya kayak gitu. Ya kan? Entah itu dikatakan Allah fis-sama itu sebagai Allah yang beneran, ya sudah kita yang jelasin. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Maka iman itu sesuatu yang abstrak, syaratnya diletakkan sama Islam. Uniknya agama itu gitu. Iman itu abstrak. Sampean kalau diadu sama keyakinannya orang kejawen kalah semuanya. Soal yakinnya sama Allah. Tapi kenapa mereka itu nggak bisa Islam? Ya karena nggak mau sholat, gitu aja. Maka yang jadi salah satunya kan gitu ya, salah satunya, maka kemudian Islam ini jadi tolak ukur. Ya kan? Hanya saja kemudian kita ini kemudian menghadapi kayak gini, asma wa sifat. Mereka mengatakan Allah itu telah berfirman kalau dia punya tangan. Kalau dia mengatakan bahwa Allah nggak punya tangan, kafir. Lah ini loh yang saya cegah. Jangan sampai. Saya nggak mengatakan bahwa orang yang yang mujassimah sekalipun dalam ahlus sunnah tidak pernah mengafirkan ahlul kiblah. Ahlus sunnah tidak pernah mengafirkan ahlul kiblah. Syiah itu masih diakui Islam kok. Meskipun dalam beberapa hal itu sudah berbeda dengan hadis Nabi. Nah, maka dari situ ya kita jelasin saja, kalau terima ya monggo, kalau enggak ya sudah kan gitu. Nah terus bagaimana kalau yang ngafir-ngafirkan? Nah yang ngafir-ngafirkan itulah yang kemudian harus apa? Harus kita benarkan, kita larang itu. Kalau perlu, kalau ada orang yang ngafir-ngafirkan kayak gitu, kita dulu. Sebab apa? Salah menjatuhkan hukuman. Ya kan? Salah menjatuhkan al-afu minal uqubah khairun minal khotok fil uqubah. Salah memberikan putusan, ya kan? Mengampuni, memberikan, salah dalam mengampuni lebih baik daripada salah apa? Menghukum, ya kan? Salah, misalnya saya ngukumin orang, saya dakwah bebas, padahal sebenarnya nggak salah apa? Sebenarnya dia bersalah. Itu lebih baik daripada saya menghukum orang yang tak bersalah, begitu. Maka kafir ini jangan sampai dikeluarkan kecuali setelah benar-benar di teks kan gitu loh. Makanya kayak apapun imannya ke orang kejawen itu sulit untuk diterima untuk Islam, gitu loh. Kenapa? Syahadatnya oke kan gitu, tapi nggak mau sholat itu aja. Kenapa? Susah, soro katanya, berat sholat itu. Mendingan kalau ngerenung aja sambil ngerokok kan bisa. Itu. Bagaimana penjelasan ayat-ayat Al-Quran surah Al-Hadid ayat 4, Allah bersemayam di atas aras. Bersemayam, mau tafid apa mau takwil?
Apa isbat? Apa tajsim? Udah saya jelaskan tadi. Penjelasannya Anda pakai metode mana? Yang selamat itu cuma dua. Wes gampangannya gitu. Al-Ghazali mengklaim yang selamat cuma dua. Di dalam Ithaf Sadatul Muttaqin dikatakan yang selamat cuma dua. Maka untuk yang cari selamat, lebih safety itu menggunakan tafwid. Yang lebih rinci itu menggunakan takwil. Tapi takwil ini penting untuk diperhatikan, maknanya harus sesuai dengan kelayakan zat Allah, kemahasucian Allah, keagungan Allah. Nah, jangan sampai kita mentakwil itu kemudian malah justru menurunkan derajat Allah. Itu. Maka contoh begini, bersemayam di atas aras. Kalau madhabnya tajsim, mohon maaf, saya kasih contoh ya, jangan sampai kemudian Allah itu ya duduknya kayak raja gini, gitu. Arasnya itu kayak gitu, itu tajsim, ya kan? Lah bagaimana kalau isbat dohir tadi? Isbat dohir itu yaitu bingungin gimana? Bingungin itu diterima bersemayamnya, tapi maknanya ditolak, diserahkan kepada Allah. Maknanya diterima, tapi kemudian bagaimana rincian makna itu? Gusti Allah itu bersemayam, ya kan? Ya, saya yakin Allah itu bersemayam di atas aras. Lah di atas arasnya itu bersemayamnya kayak apa? Duduk, telentang, ataukah kemudian leyeh-leyeh? Ya nggak tahu, itu kan urusan Allah. Lah sampean katanya ngomong kayak gitu, bahwa itu adalah makna hakiki yang seharusnya diterima. Tapi ketika ditanya kalau dia bersemayamnya duduk apa leyeh-leyeh seperti kita, ya nggak tahu, itu urusan Allah. Gitu ngomongnya, ya kan? Lah kalau tafwid karena meninggalkan gini, Allah itu bersemayamnya kayak apa? Laisa kamislihi syai'un. Saya tidak menerima makna bersemayam. Saya serahkan sama Allah. Begitu tafwid, nyari selamatnya pokoknya, nyari selamatnya. Dia nggak mau interpretasi terhadap ayat, nggak mau, tapi tidak mau nerima makna leksikal. Aku nggak tahu urusan itu. Kenapa? Kalau aku mengatakan bahwa Allah bersemayam seperti semayamnya makhluk, tabrakan dengan ayat Allah yang lain. Udah, aku bingung ini, aku serahkan maknanya kepada Allah. Allah yang tahu. Saya tidak mau terima makna leksikalnya, makna dohirnya. Lah kalau takwil, jelas ini bukan makna dohir. Kenapa? Karena nggak mungkin Allah bersemayam seperti makhluknya. Karena nggak mungkin Allah bersemayam seperti makhluknya. Kalau begitu Allah tidak bersemayam seperti makhluknya, saya alihkan bahwa istawa itu artinya berkuasa. Maka dalam syair Arab itu ada, karena yang digunakan itu adalah bahasa qad istawa basarun alal iraqi min ghairi safin wadamin mihraqi. Itu syair yang menunjukkan bahwa istawa itu bukan satu-satunya makna bersemayam, tapi itu juga digunakan oleh manusia. Begini maksudnya, manusia telah bersemayam di atas iraq tanpa pedang dan tanpa darah yang teralir. Bersemayam apa maksudnya di situ? Saya ulangi, seseorang telah bertakhta atau bersemayam di Irak tanpa pedang, tanpa darah yang teralir. Apa maksudnya bersemayam di situ?
berkuasa. Berkuasa. Berarti itu. Ya saya tadi Pak Lurah, ya kan, tangannya ada di mana, atau kaki tangannya ada di mana. Berarti apa? Anak buahnya yang ada. Nah itu pendekatan itu. Karena apa? Mengatakan Pak Lurah mempunyai tangan banyak, berarti kan nggak mungkin, kan gitu. Nah itu karena korina itulah yang kemudian menjadikan adanya ahlu takwil. Jadi takwil itu pendekatan bahasa yang mengalihkan makna leksikal kepada makna majas. Tafwid itu menyerahkan makna yang sebenarnya kepada Allah. Isbat dohir mengakui makna dohirnya, tapi kemudian rinciannya diserahkan kepada Allah. Tajsim itu nyata-nyata menerima makna lahir, makna dohir terhadap zat Allah. Tapi mudah-mudahan ini tidak menjadi perpecahan. Kenapa? Imam Al-Ghazali itu sangat streng terhadap masalah ini, ya kan? Jangan sampai kita ini, kenapa? Karena ini menjadi perdebatan terparah di dalam sejarah teologi Islam. Nah, Imam Ghazali akhirnya nyepi gara-gara debat masalah ini kayaknya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Tutup, monggo ditutup. Ada? Apa saya yang nutup?